Kenal juga Jangan enggak, biarin dong. ya. Lagian kalau kalian nge-follow IG saya, jangan berharap akan dapat motivasi seperti Deddy Corbuzier gitu kan ya, atau Atta Halilintar, number one di Indonesia. Karena IG saya isinya ya hanya poster-poster digital saya ngisi, atau saya celoteh-celotehan aja, atau mungkin sesekali akan dapat melihat rumus fisika gitu ya. Oke teman-teman semuanya, siapkan mental lah, karena 6 jam ke depan kita akan coba untuk berapa jam sih saya ngisi? Sampai subuh. Sampai subuh, ya udah silakan. Saya nanti jam 9 pamit ya. Habis itu dilanjut sama Rocky. Aduh. Oke teman-teman, refreshing dulu yuk. Saya nggak tahu teman-teman Oke. tadi sudah mulai dari jam berapa, cuma anggap aja kita baru ketemuan lagi, kita samakan frekuensinya. Yuk siap-siap, boleh di chat, boleh langsung on mic aja ya. Makanan yang dibungkus daun pisang. Boleh chat, boleh langsung ngomong. Wah kalau chat saya harus ngaktifin chat nih. Lontong, 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 lontong. Kayaknya saya kegampangan ya ngasih soal. Ya, jawabannya lontong. Kalian sudah cocok jadi volunteer. Nah, ini baru nih. Teman-teman, udah pada aktif belum nih kameranya? Ada yang tahu ini sebelumnya? Rocky pernah tahu ini? Belum Teman-teman ini. kalian Ini punya? Nah, baru ya? baru. Iya, emang baru sih. Baru ditampilin sih. Oke teman-teman, gak apa-apa yang hari ini yang bisa diaktifin boleh, atau yang cowok-cowoknya kalau lagi nggak pakai hijab boleh ditampilin tangannya aja Iya, ya, salah. mungkin malu. Yang ceweknya kalau malu boleh pakai masker ya, seluruh muka ditutup. Saya cuma butuh tangan teman-teman aja untuk dilihatin ke kamera. Oke, di depan kalian udah ada angka ya. Sebelumnya ikutin saya dulu, jarinya boleh dideketin ke kamera. Oke, ini biasanya saya offline loh, saya ngisi. Kalau offline nih seru, soalnya kita bakal yang salah kita templokin tepung. Karena sekarang online, ditemplokin apaan saya nggak tahu ya. Kalian di sebelah kanan kirinya ada apa boleh lah ya. Oke, satu kayak gini, ikutin. Yang lain juga boleh, satu, dua. Lihat jari saya ya. Tolong jangan kreatif ya. Mbak Novi, tolong fokus ke layar saya, jangan ngerekam dulu. Oke, dua, tiga. Tiga, oke, mana? Tiga, oke. Mbak Novi, tolong lihat jari saya lagi ya, tolong banget. Bukan gitu, ya, nah gitu, itu oke. Tiga, empat. Nempel ya, harus nempel jarinya. Nempel. Ini tergantung iman sih emang. Kalau kalian rajin beribadah, dekat sama Tuhan pasti bisa. Kalau nggak bisa, ya banyak-banyak taubat ya. Mungkin selama ini kalian pernah makan bakwan 3 ngomongnya 1 gitu kan. Oke. 5. Udah? 1 gimana? 2. Mbak Novi, tolong jarinya. 2. 3. Nyentil. 4. 5. Oke teman-teman, kita akan nyanyi. Liriknya ada di depan angka itu. Jarinya ngikutin liriknya. Siap? Siap. Yuk, kita majuin ke kamera, deketin. Kita nyanyi ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 1, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 4. Aduh, gimana nih kalian? Ini kalau anak-anak SD yang saya ajarin cepet. Saya saran ya buat teman-teman home, besok kalau mau buka pendaftaran volunteer, syarat utamanya ini. Jadi kalau dia bisa lanjut. Oke, lagi yuk, siap yuk. Siap, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 1, 3, 2, 5, 4, 3, 2.
Saya ngeliat Rocky dia gini. Saya ngomong apa jadi dia kemana. Oke teman-teman, udah agak lemes ya. Agus, tenang aja, kita masih banyak. Yang tadi boleh disampaikan ke adik-adiknya nanti. Ya syaratnya kalian harus lancar dulu emang. Ketika kalian nanti ngisi ya, teman-teman ketemu dengan binaan ya atau penerimaan manfaat, ya kalian harus boleh tuh ngasih itu. Oke, refreshing lagi yuk. Masih ada. Matahari tenggelam di sebelah. Cepat ya, hitungan 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Yang jawab barat, salah. Salah. Bukan barat jawabannya. Tahu jawabannya apa? Ada yang mau nebak dulu? Matahari tenggelam di sebelah kiblat. Bawah. Ini saya baru dapat loh jawaban kiblat. Biasanya jawabannya itu depan ya, kanan. Ini kiblat. Kiri. Woi, lihat dong kotaknya Rocky. Aduh. Oke. Nih, jawabannya matahari di sebelah bulan. Matahari tenggelam di sebelah. Ya, berpikir dulu sejenak. Maksudnya apa? Coba. Ada yang ngerti gak? Matahari tenggelam di sebelah. Gawat. Matahari tenggelam di sebelah. Gawat gak? Kayaknya kalian terlalu serius ya hidupnya ya. Aduh. Hidup emang harus serius ya. Cuma ya. Ayo lagi. Kita lihat apakah kalian masih serius atau lebih ke arah depresi ya. Aliran Cak Lontong. Enggak. Oh nanti masih ada lagi berikutnya. Oke teman-teman. Masuk yuk. Ini tema yang saya ambil dari tor yang udah dikasih. Dari data yang sudah saya dapatkan. Saya ngambil tema yang saya coba buat adalah menjadi volunteer oke. Gitu kayak. Ini kalau lagi offline biasanya saya minta teman-teman tepuk oke nih. Tepuk oke itu kayak tepuk sepak bola, tahu gak? Gitu, kayak Indonesia. O K cuma kalau lagi di online jangan ya. Ntar kita dilihat sama orang-orang tuh seperti depresi ya. Tepuk tangan di depan laptop, tepuk tangan di depan HP. Mak kalian ngeliatin kan terus di video ini jadiin TikTok, ngeliat no anak saya no gitu kan. Oke, menjadi volunteer oke. Apa sih yang maksud dengan oke? Kita akan masuk. Oke, sebelum masuk kita persepsi dulu ya, mengetahui kondisi masa kini, teman-teman, karena kalian seorang volunteer, saya anggap kalian adalah guru, saya anggap kalian adalah pendidik. Maka sudah semestinya kalian sudah paham terkait ini. Ini sebenarnya udah lama ya, dari 2016 ini sudah mulai banyak yang riset kayak gitu tentang generasi ke generasi. Dimana kita sangat paham, saya nggak tahu nih kalian ada di generasi apa. Kalau saya sih milenial. Ya, mungkin di sini ada yang baby boomers. Kalau ada nggak usah angkat tangan ya. Kayaknya sih nggak ada ya. Ada generasi X, ini biasanya di orang tua kita, ya enggak. Ada juga saya yakin di sini generasi Z. Ya, dari tampang muka-mukanya sih ada. Dan saya yakin kalian nggak ada yang generasi Alpha. Lahir di atas 2010. Generasi Alpha adalah anak-anak yang hari ini umurnya kalau gitu udah 11 tahun ya. Hitungnya 11 tahun SD dan lainnya. Nah, bisa jadi nanti penerimaan manfaat atau binaan yang harus kalian pegang ini anak-anak generasi Alpha. Nah, ini data belum terdeteksi. Sebenarnya ini ada data yang terupdate-nya, teman-teman. Tapi saya mau kasih tahu, ini adalah generasi ke generasi yang sedang diambil oleh beberapa perusahaan riset. Kenapa? Karena nanti setiap generasi itu punya ciri khasnya masing-masing. Khusus buat teman-teman generasi Z, ciri khasnya apa? Generasi milenial seperti apa, dan lainnya. Kalau yang milenial mungkin pernah merasakan HP Nokia, BlackBerry gitu ya. Teman-teman ada yang punya? Teman-teman pernah merasakan nonton hari Minggu adalah harinya anak gitu loh.
di mana remote itu menjadi bahan yang sangat mewah pada hari Minggu, ya nggak boleh dipegang oleh siapapun kecuali kita. Pagi-pagi kita sudah nonton Chibi Maruko-chan, ada Pokemon, Digimon, next yang dikit ada Dragon Ball gitu kan. Yang perempuannya nonton apa kalian? Hachi ya, Hachi. Tahu Hachi nggak? Apa saya ketuaan ya? Enggak sih, kalau saya ngeliat muka-muka kalian, kayaknya kalian juga muka-muka seumuran saya ya. Atau kalian pernah dapat HP selain HP iPhone? Enggak. iPhone kan baru SpongeBob, ya Allah, Candy saya jadi ingat kan. Meno-Penokia, ular Space Tune ya betul. Chibi Maruko-chan ya kan, dan lainnya. HP dan lain-lainnya. Nah, generasi milenial ini termasuk generasi yang agak lengkap karena dia merasakan langsung sumber utama yang pernah dijajah. Gitu ya. Kita pernah mendapatkan cerita kakek kita. Tapi milenial juga punya titik berat, yaitu merasakan perubahan teknologi yang sangat cepat. Dia merasakan pager, dia merasakan Samsung, dia merasakan Siemens, ya enggak. Lalu Sony Ericsson, Motorola, sampai sekarang ternyata makin keren ke sini ada Samsung dan iPhone yang semakin mendunia, dimasuk-masukin dengan beberapa yang lain, teknologi-teknologi lainnya. Nah, ini teman-teman, generasi Z ini termasuk kalian ya. Ya kalian termasuk yang sangat aktif di media sosial, kalian sangat butuh yang namanya gadget, dan bagi saya selalu bilang, ya jangan pernah mengatakan gadget atau teknologi itu sebagai musuh. Ini nanti saya mau tanya dong, nanti anak-anak yang kalian asuh, ini kisaran umurnya berapa tahun sih? Ada yang bisa bantu jawab? SD, SMP? SD SMP. SD, SMP, oke. Kalau SD, Ya. bisa jadi kalian ada ini ya, generasi alpha ya, yang dia emang adalah native, maksudnya penduduk asli teknologi. Kalau SMP, dia generasi Z tuh, dimana dia tuh emang lahir bersebelahan dengan teknologi. Contohnya apa? Baru lahir, langsung diupdate. Besi kapamu panas banget menurut tuh. Siap. Ini saya tuh yang lain, kayak yang lain. Saya mau santai aja ya. Ya itulah generasi teknologi ya. Baik lagi ke generasi Z ya, yaitu teman-teman sendiri. Jangan larang mereka berteknologi, tapi jadikan teknologi itu sebagai sahabat. Teman-teman, kalau kita ngeliat ada anak kecil lagi main gadget, saya dulu sebutnya ini loh, komunitas HP miring. Waktu zaman saya. Karena dulu itu HP masih kayak gini, sekarang udah kayak gini. Ya enggak? Dulu masih kayak gini. Dulu game yang paling keren itu namanya COC. Itu yang mendunia, agak mendunia tuh. Lalu nanti muncul yang lain-lainnya. Ya sebelum ada Mobile Legend ya, dan lain-lainnya. AOV atau yang lainnya. Ada yang COC, atau sebelum-sebelumnya ada yang lebih misal Dota, kalau zaman saya SMP dulu, sekarang udah nggak ada kali ya, Gunbon dan lainnya. Jangan larang mereka berteknologi, tapi jadikan teknologi itu sebagai sahabat. Karena emang mereka itu lahir di zaman teknologi yang sudah berkembang. Jadi nggak dapat ini dong, nggak dapat haknya mereka, karena emang tadi berteknologi. Tapi kalau sudah berlebihan ya salah satu indikator berlebihannya adalah gampang emosi. Ketika nggak megang HP mereka jadi emosi, ketika kondisi HP-nya tidak sesuai mereka marah-marah, memaksa. Nah itu perlu ada konsultasi ya terkait kondisinya. Tapi secara umum mereka adalah anak atau emang penduduk asli dari teknologi itu sendiri. Kalau kita tuh pendatang. Oke, teman-teman sudah siap ya? Teman-teman volunteer, insya Allah tadi baru persepsi aja permulaan, dan kita akan masuk menjadi volunteer oke. Oke-nya itu singkatan, O-nya tuh optimis, kreatif, dan edukatif. Tanggalnya benar ya? Nggak salah? Oke. Nah, optimis, kreatif, dan edukatif. Teman-teman harus punya, untuk malam ini ya, memunculkan 3 kata ini dalam diri teman-teman, optimis, kreatif, dan edukatif. Nah, kita tahu teman-teman, volunteer itu sama dengan pendidik. Atau biasa kita kenal dengan guru. Saya lebih senangnya pendidik ya. Kayak gitu. Pengajar, saya lebih senangnya mendidik. Gitu loh, bukan mengajar. Karena definisi mendidik itu adalah semuanya, tidak hanya bab materi,
Ya, tidak hanya hard skill tapi soft skill juga, itu termasuk pendidik. Kayak gitu. Pengertiannya ini bla 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 panjang sekali. Suaranya kedengar? Cuma ntar suara saya kalah ya. Oke, teman-teman, suara saya masih jelas? Rocky, jelas? Oke. Kalau nanti ada problem, tolong kasih tahu ya. Sip. Oke, teman-teman, ini definisinya menurut KBBI, guru adalah orang yang pekerjaan atau mata pencariannya dan profesinya mengajar. Kayak gitu. Jadi kalau bahasa lainnya, ya emang dia itu hidup dari situ ya. Walaupun emang guru itu nanti diminta bahasa lainnya mengabdi. Sama kayak teman-teman sebagai volunteer, teman-teman diminta untuk mengabdi. Teman-teman diminta untuk mencurahkan segala apa yang teman-teman punya. Karena guru itu atau pendidik itu atau volunteer itu pekerjaan dunia akhirat. Ya enggak? Kalian mengerjakannya di dunia, tapi timbal baliknya bisa jadi bukan di dunia, tapi nanti di akhirat. Kayak gitu. Makanya teman-teman nikmati saja nanti ketika sedang ketemu sama anak-anak, lagi disuruh duduk dia ternyata loncat-loncat, diajarin dia malah tidur, ya kan? Lagi diminta, oke anak-anak gambar sesuatu, dia malah diem aja. Ada yang baru datang tadinya tenang tiba-tiba rusuh, nikmati aja. Kita anggap mereka itu sebagai ini loh, apa ya? Wah, ini modal saya nih. Modal saya untuk nanti di akhirat saya bakal lebih tenang lagi. Gitu teman-teman ya. Dan saya selalu bilang, kalau dulu pernah ada yang ngomong kayak gini, ya kamu ketika jadi guru jangan berharap kaya dari guru. Saya bilang, iya gitu ya. Tapi nggak ada salahnya juga guru itu kaya. Gitu loh. Kenapa? Karena kalau gurunya kaya kan enak. Ada siswanya sakit, tiba-tiba dibeliin PS5. Enak banget ya. Kalau ada anaknya sakit, tiba-tiba, kenapa kamu sakit? Iya bu, sakitnya kenapa? Pusing dia kerja buat nyari kuota. Oh ya udah, nih saya beliin wifi, yuk dipasang, saya bayarin buat 5 tahun. Kan enak. Gitu loh. Makanya dalam kondisi kayak gini khususnya, saya bilang teman-teman harus punya multifungsi ya, kayak gitu, multi talent lah bahasa lainnya teman-teman dalam semua hal. Nah, apa kata siswa mengenai pendidik? Saya langsung balikin ke pendidik ya, bukan ke guru lagi. Ini survei saya dari 2016 sampai sekarang. Hasilnya gini, pendidik yang disukai itu, yang gaul cuma 10% yang disukai. Lucu, 25%. Perhatian 9%, pintar 6%, menyenangkan 46%, serius lainnya itu memberi hadiah. Nah, teman-teman di sini ada yang unik. Ternyata pintar itu tidak menjadi indikator guru atau volunteer itu atau pendidik itu disukai. Teman-teman cerdas banget, hebat banget, nilainya 9 semua, nilainya perfect semua. Tapi ternyata teman-teman tidak bisa menguasai anak-anak, sama aja nggak disukai. Nah, enggak? Kalian, kalau saya tanya nih, pasti kalian ada dong guru yang sampai sekarang masih keinget cara ngajarnya, ya enggak? Atau bukan cara ngajarnya, atau teman-teman yang diingat adalah, oh saya pernah punya momen gini kak, saya pernah punya momen gini, dan lain-lainnya. Nah mungkin gitu kan ya, definisi menyenangkan itu adalah yang mengajarkan dia dengan santai. Saya kalau ngajar ya, ketemu sama siswa atau saya lagi ngisi pelatihan guru, saya selalu sampaikan, jangan nilai anak dari kognitif, ya, dari nilai. Kayak gitu. Karena banyak anak yang dia itu mungkin nilai IPA-nya kecil, ya kan? Tapi nilai bahasanya bagus. Mungkin ada anak yang dia itu nggak bisa olahraga, tapi ternyata dia bisanya apa ya, seni dan lain-lainnya. Makanya teman-teman, jadilah volunteer yang menyenangkan. Ketika datang, lihat binaannya, ngeliat penerima manfaatnya ada yang lagi sedih, nangis, kondisi lagi tidak menentu, jangan dipaksa untuk belajar. Gitu loh. Jadi jangan selalu tertarget dengan materi yang harus disampaikan. Lalu seperti apakah seharusnya seorang pendidik? Gitu ya. Nah, teman-teman, seorang pendidik itu adalah yang dia bisa mengkoneksikan 3 item ini ya.
Dan ini harus always on, setiap hari, setiap saat. Orang tua, murid, dan kalian sebagai gurunya. Kayak gitu. Kebanyakan ada siswa baik di sekolahnya, sikapnya, tapi tidak baik ketika di rumah. Atau kebalikannya, baik di rumah, tapi ketika di sekolah dia tidak baik. Banyak catatan. Nah, tandanya tidak terkoneksi. Makanya teman-teman, saya nggak tahu ya, punya programkah teman-teman home untuk setiap bulan atau setiap per 3 bulan itu ketemu sama orang tuanya. Diajak ngobrol, ngasih tahu perkembangannya, terus kalau bisa foto gitu loh, foto dan video. Saya dulu waktu ngajar di SDIT ya, 2013-14 lah, saya tuh selalu mengcapture. Saya mengcapture kegiatan-kegiatan anak-anak, setiap bulannya saya ketemu sama orang tua, atau kalau nggak setiap bulan, 3 bulan sekali, setiap bulannya minimal saya kirim foto-foto anak lagi di kelas lagi ngapain. Kebanyakan bukan foto ngajar, bukan foto mereka sedang duduk rapi, enggak gitu. Tapi apa? Kebersamaan, makan bareng. Mereka saya minta untuk bawa makanan dari rumah, lalu nanti makanannya di-orderin gitu kan, buat siapa aja dan lainnya. Nah itu perlu ada koneksi. Terkadang kita lupa ya terhadap koneksi itu. Jangan sampai nanti ketika di home mereka sangat baik, nyampe rumah ini jadi PR lagi. Gitu. Makanya sarannya tetap terkoneksi sama orang tua atau walinya dari si penerimaan manfaat itu. Siapapun itu, bisa kakak, saudara, atau orang lain yang emang dia diminta untuk menjadi walinya. Kompetensi seorang guru, kalau di undang-undang itu ada 4, saya tambahin 1 kepemimpinan. Kompetensi seorang pendidik sama juga pedagogi, kepribadian, profesional, sosial, dan kepemimpinan. Ini saya nggak jelasin satu-satu, karena bisa benar-benar sampai jam 3 pagi. Tapi saya akan rangkum dengan 3 huruf tadi. O, K, sama E. Oke? Siap ya? Sebelum masuk, refreshing dulu. Refreshing lagi. Kalau ini refreshingnya nggak main kaki, nggak makin jari. Konsentrasi. Ketik di chat. 1 kemana, 2 kemana, 3 kemana, 4 kemana, 5 kemana. Saya nggak tahu nih ada hadiahnya gak sih? Ada ya harusnya ya. Ada Kak, ada. Samsung 20 Plus. Saya mau deh ikutan. Gak usah Samsung deh, Oppo Reno aja saya mau. Series Reno ya. Oke Lukman, mantap. 1 ke C. Kalau bisa langsung semuanya ya, karena nanti bakal dicontek sama yang lain. Nur Farohdillah. Oke. 1. Ini nomor 1 aja udah ini nih. Banyak perbedaan pendapat nih. Ada yang 1 C, 1 E. Beda mazhab kayaknya. Dua B. Mana lagi nih? Belum. Satu C Aulia. Malam minggu ya, cari yang lurus, nyari kusut. Ya gitulah hidup ya. Mantap, Ahmad Rocky. 1 ke A, 2 ke D, 3 ke C, 4 ke B, 5 ke E. Oke. Saya nggak tahu ya, ini ada di Google atau enggak ya. Saya pertama nampilin itu tahun 2013 nih di kampus saya waktu itu. Sampai sekarang saya masih pakai dan saya masih lupa jawabannya apa. Oke Novi, mantap. Yang lain? Sudah mulai pusing dengan refreshing kita? Pusing kah? Oke, 5, 4, 3,
2, 1. Jawabannya ya. Mana? Kok belum? Ini jawabannya. Lihat, 1 ke mana tuh? 1 ke A, 2 ke D, 3 ke C, 4 ke B, 5 ke E. Kayaknya tadi Rocky benar semua ya? Mantap, cocok deh. Oke, salah 5-nya. Oh, 5-nya ke apa deh? Dia ke C 5-nya. Waduh, 3 ke C, 5 ke C. Nggak jadi benar. Nggak jadi dapat Samsung 20 Plus. Betul kan, maaf, betul. Rocky Oh, betul. betul kan? Oh, kamu kayaknya emang nggak suka nih kalau Rocky berprestasi. Iya. Emang kayak gitu Rocky, selalu ada hater dalam dunia. Oh iya, Novi yang salah ya. Novi ngaku lagi. Udah kok dia nggak ngaku juga kita anggap bener. Oke teman-teman, sudah cukup ya refreshingnya ya. Sorry, refreshingnya tidak sesuai dengan yang dibayangkan. Lanjut aja. Oke teman-teman, fokus lagi. Setiap murid ya hadir dengan segala keunikannya. Tugas guru adalah menemukan potensi dan menumbuh kembangkannya. Ingat ya, tugas guru adalah menemukan potensi dan menumbuh kembangkannya. Mungkin nanti teman-teman setiap pertemuan akan ada materi yang harus disampaikan ke anak-anak. Tapi jangan lupakan ketika kalian ketemu dan kita melihat ada potensi di anak, misalnya nih, lagi ngajar matematika atau apapun, tiba-tiba ada anak sudah selesai lalu dia menggambar. Lalu di gambarnya itu ternyata bagus, gitu ya. Dia ngerti tentang titik fokus, dia ngerti tentang titik apa sih dan lainnya. Bagus banget. Nah, teman-teman tugas adalah menumbuh kembangkannya setelah menemukannya. Ya enggak? Menumbuh kembang. Maksudnya apa? Carikan komunitas yang dia bisa berkembang di sana. Carikan tempat atau lomba yang menjadikan dia tuh bisa berkompetisi. Jiwa kompetisinya ada. Saya bilang gini ya, jiwa kompetisi itu harus ada. Agar mereka itu mentalnya tidak down. Agar ketika dapat ujian, anak-anak itu tidak kecil hati, tidak insecure ya kalau bahasa kerennya sekarang gitu kan. Tapi mereka tuh pede gitu loh. Ketika ada ujian, mereka ambil happy-nya aja gitu loh. Menang kalah tuh bonus gitu loh. Ya menang ya alhamdulillah gitu ibaratnya, ya kalah ya biasa aja gitu. Kita cari apa yang salah. Nah, teman-teman sebagai pendidik, sebagai volunteer ini harus tadi peka. Bahkan kalau bisa volunteer itu ketika nanti ketemu sama binaannya, penerimaan manfaatnya, kalian tahu nih, kamu nih 5 tahun lagi jadi ini, kamu 5 tahun lagi jadi ini. Pokoknya tumbuh kembangkan ya. Dan potensi itu kadang tidak hadir dalam kondisi yang nyaman. Ya. Potensi nanti hadir dalam kondisi yang biasa tertekan. Atau dalam kondisi tertentu lah. Ini ada video. Ini pingpong. Di sini ada yang bisa main pingpong? Mungkin kalau bisa lagi. Jawabannya jangan bisa ya. Pernah main pingpong? Karena kalau bisa tuh mahir ya. Saya dulu fasil di PKPU. Namanya masih PKPU zaman dulu ya. 2000 berapa itu saya masih PKPU. Ya pokoknya masih di bawah, bukan di bawahnya Pak Sumarna sih. Pak Sumarna udah pindah tuh ke Yatim. Saya masih di pendidikan pokoknya gitu. Saya jadi fasil. Nah, kebiasaan saya kalau lagi fasil ada meja pingpong ya, lagi penyaluran beasiswa, ya udah saya main dulu. Kayak gitu. Makanya pas ngeliat video ini, bener sih. Kalau tadi kalian ngeliat video ini ada atraksi, jungkir balik, dan lainnya. Apakah itu lebay? Enggak. Apakah itu settingan? Juga enggak. Karena biasanya kalau momen final, momen seleksi, itu akan muncul potensi-potensi yang dulu enggak ada. Sama kayak anak-anak kita. Anak-anak kita itu ketika dalam kondisi biasa aja, dia enggak akan keluar potensinya. Harus ditekan. Makanya kalau dalam ilmu fisika, energi potensial itu tergantung kedudukan. Semakin tinggi kedudukannya, maka potensinya itu semakin gede. Karena kan dia tergantung dari ketinggian ya. Semakin tinggi, semakin besar potensialnya. Tandanya, semakin dia dapat kondisi
ya, yang menjadikan potensinya itu keluar. Contohnya gini deh, kalian mau ujian. Biasanya Hamin semalam itu bisa begadang ya. Yang biasanya kalian tidur jam 8, tiba-tiba pada malam itu kok ngerasa seperti minum kopi 2 liter gitu, nggak ada ngantuk-ngantuknya. Atau kalian punya deadline bikin laporan nih ke teman-teman home nih biasanya gitu kan. Laporan-laporan LPJ dan lainnya. Itu biasanya itu tiba-tiba yang tadinya malas, tiba-tiba keluar potensinya gitu. Yang tadinya nggak bisa nulis, tiba-tiba bisa nulis. Yang tadinya disuruh bikin narasi, Kak, saya nggak ngerti Kak bikin narasi, tiba-tiba 3 paragraf aja gitu kan. Nggak ngerti aja 3 paragraf. Kenapa? Itu tadi yang namanya kondisi. Nah, volunteer harus bisa menemukan potensi dari anak-anak dan menumbuh kembangkannya. Oke, lanjut. Menjadi volunteer. Oke, yang pertama, optimis. Ini dari makna katanya adalah orang yang selalu berpengharapan, berpandangan baik dalam menghadapi segala hal. Optimis teman-teman sebagai guru ya, sebagai volunteer, Kak, saya dapat anak-anak susah banget diatur. Simple. Bisa jadi dulu kalian ketika jadi murid susah diatur. Saya kadang gitu loh, saya balikin loh. Kalau ada guru gitu-gitu, itu biasanya hukum alam sih. Ya, Tuhan tuh sengaja ya memperlihatkan kaca kehidupan. Nih dulu lo kayak gini nih, sekarang rasakan gitu kan, dapetin dan lain-lainnya. Dulu lo ngerasa guru enak banget kerjaannya ya, datang ngasih LKS pulang. Woi, kalian tidur mereka ngisi raport, ibaratnya gitu kan. Dan lain. Nah, teman-teman optimis aja kalau dapat semua halangan, santai-santai aja. Ya, potong penghalangnya. Ya enggak, potong penghalangnya. Setiap orang itu punya penghalang atau bahasa lainnya mental block. Di sini hari ini yang merasa, Kak, saya kayaknya belum bisa nih Kak megang anak-anak gitu kan ya. Di sini mungkin ada yang pertama kali atau sudah sering tapi masih mendapatkan masalah-masalah yang sama. Bisa jadi kalian masih punya mental block dan mental block itu terus digunting, dibuang, dihancurkan. Ya enggak? Karena mental block itu menjadikan kalian nggak bisa berkembang, kalian nggak bisa enjoy dalam melaksanakan aktivitasnya. Optimis itu yang pertama berpikir positif teman-teman terhadap semua yang didapetin ya. Apapun itu kondisinya lagi pandemi kayak gini tetap optimis, santai aja. Ya enggak? Ya corona ya emang itu ciptaan Tuhan kan maksudnya. Kalau bahasa saya sih gitulah. Tugas kita ya ikhtiar nggak sampai kena. Gitu aja ya enggak. Karena kan Tuhan juga menciptakan ada yang bentuknya ujian, ada yang bentuknya emang takdir kita dapetin. Ya corona ini adalah ujian. Fokus kepada masa kini dan ke depan. Nah, dulu itu ada seorang guru yang ketika habis ngajar, tiba-tiba ada muridnya datang telat. Pada hari itu dia diusir. Nggak boleh. Udah datangnya telat, salah kostum lah, pokoknya dia banyak kesalahan. Tiba-tiba besoknya ada kelas lagi, muridnya datang lagi. Ini kisahnya asli ya. Kayak gitu, ada di wilayah, pokoknya pedesaan lah sekolahnya kayak gitu. Bentuknya pada saat itu masih pesantren. Si muridnya datang lagi, tapi pada situ gurunya mengiyakan. Kenapa? Murid yang lain kok aneh. Padahal kemarin habis dimarahin loh. Marahinnya juga beda lagi dan lain-lainnya. Tapi habis itu pada saat itu dia boleh gitu kan ya. Karena emang pertama dia nggak telat, kondisinya benar dan lainnya. Dan gurunya itu tidak mengungkit sama sekali kesalahan sebelumnya. Ya. Lalu ditanya sama muridnya, wahai guru kenapa kamu nggak ini lagi nih si anak ini kan dia kemarin telat gitu. Kata gurunya apa? Kan telatnya kemarin, sekarang enggak. Kan salahnya kemarin, mungkin sekarang dia sudah memperbaikinya. Maka kita nggak usah mikirin yang dulu-dulu, kita mikirin sekarang aja. Jadi nanti kalau ada anak, hari Senin mereka acak kadut, hari Selasa anggap mereka adalah anak yang kembali ke titik nol. Gitu loh. Jadi ketika ketemu binaan penerimaan manfaat, jangan sudah membawa sesuatu hal yang negatif. Karena nanti itu akan berdampak kepada sikap. Ya enggak? Kadang kan gitu ya kita ya, kita mau nggak mau kita main perasaan. Ada anak yang datang minta tolong karena kita tahu dia kan kemarin ricuh, nggak mau gitu kan. Padahal dia punya hak juga untuk ditolong. Jadi teman-teman fokus pada masa kini dan ke depan. Jangan membandingkan. Oke, teman-teman volunteer, membandingkan apa yang kalian rasakan dengan yang lain. Lu mau enak ya anak-anaknya adem ayem, gua baru assalamualaikum tiba-tiba udah ada yang joget TikTok. Kak, hari ini kita nggak usah belajar, Kak. Nge-game aja, nge-game. Waduh, gimana lagi tuh, Kak? Ada yang kayak gitu ya? Tiba-tiba, Kak, foto dong, foto. Kami minjem HP-nya, Kak. Gitu kan. Kak, password wifi-nya apaan?
Kak, punya Bitcoin nggak? Itu kayaknya bukan anak-anak masa kini ya. Bukan anak-anak biasa ya. Nanyanya Bitcoin lah. Kak, kakak main saham nggak? Bingung kalian. Jangan membandingin. Membandingkan apa aja apa yang kalian dapat, ya enggak? Atau membandingkan siswa kalian atau peserta didik bahasa lainnya ya. Atau binaan kalian atau penerima manfaat kalian. Gak usah bandingin. Misalnya, kamu kok nggak bisa-bisa tuh, lihat tuh si itu tuh dia bisa. Jangan. Ya enggak, jangan kayak gitu. Kasihan kenapa? Bisa jadi anggap ya, kita lagi marahin ikan, tapi ikan itu dibandingin sama burung. Ya udah jelas beda lah. Gitu loh. Kalau ikan itu diminta berpikir bahwa dia itu nggak bisa terbang, maka si ikan itu akan merasa saya bodoh. Padahal memang ikan itu tidak harus terbang. Dia itu di laut. Gitu loh. Makanya nanti ketemu anak-anak juga kayak gitu. Tuh kayak dia bisa, no, jangan. Kalau emang dia nggak bisa banget, kita tuntun aja. Kita itu mendidik bukan menelanjangi. Kenapa sih? Nggak bisa kah? Apa yang nggak bisa? Kita tuh jadi coach. Coach itu tidak memberikan solusi, tapi mengarahkan orang-orang untuk dapat solusi. Jadi kadang kita nggak usah berpikir panjang, ditanya aja, kenapa? Gambar saya jelek, Kak. Kenapa jelek? Gini, Kak. Kok gini, gini, gini? Oh, nih, coba kamu gini. Oh iya, Kak, bagus, Kak. Coba gini lagi. Itu warnanya coba jangan, masa gunung warna hitam gitu kan. Coba warna hijau. Oh iya, Kak, ternyata bagus. Gitu. Diajak untuk berpikir, dia untuk mendapatkan solusi. Karena emang kurikulum 2013 itu diminta guru itu cuma sebagai fasilitator, katalisator juga termasuk, mempercepat solusi bagi peserta didik yang ada. Jangan membandingkan, termasuk membandingkan diri teman-teman ya. Ah, tempat gua nggak enak, nggak ada AC-nya, lu mau ada enak, ada AC-nya. Ya udah sih AC doang, ya enggak. Dengan adanya AC kan tidak menjadikan harga martabat kalian turun juga gitu kan dan lainnya. Gak usah membanding-bandingkan. Hujan santai aja gitu loh, nggak hujan santai aja. Berdamai dengan diri sendiri. Ayo, ada yang ngerti gak maksudnya apa ya? Kalau udah damai itu, teman-teman, kalian nanti akan tahu posisi kalian itu pada saat itu lagi apa. Kalau sudah berdamai itu, kalian bisa tahu, walaupun kalian volunteer, punya masalah di keluarga, nggak akan dibawa ketika ketemu binaan. Ya. Kalau kalian sudah berdamai dengan diri sendiri, ya enggak. Ketika kalian selesai jadi volunteer, nyampe rumah, masalah yang ada di volunteer nggak dibawa ke rumah. Karena kalian sudah berdamai dengan, maksudnya apa? Kalau bahasa Islamnya tuh ada kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu artinya apa? Ya semuanya bakal kembali ke Tuhan. Maksudnya yang kalian dapetin, ya itu emang dari Tuhan gitu. Gak usah mikirin, kok kenapa saya dapat kayak gini, gak usah. Nah, salah satu cara untuk berdamai dengan diri sendiri itu gimana? Dalam waktu 24 jam atau sehari, adalah kalian berapa menit ya, 30 menit lah minimal, kalian merenung. Ya enggak? Atau kalian buka YouTube, ya, cari video muhasabah. Teng, teng, teng gitu ya. Bayangkan, pulang-pulang ada bendera kuning. Bapak kalian masuk Golkar. Enggak ya? Enggak. Masih mending kalau bendera kuning. Tiba-tiba Rocky pulang ada janur kuning, repot deh. Bayangkan pulang Rocky ada janur kuning. Bingung deh siapa yang nikah, bahkan tinggal gue yang jomblo. Rocky langsung matiin kamera deh. Sabar Rok, malam minggu. Lanjut yuk. Berteman, apa sih ini? Saya ketutup. Berteman dengan orang baik. Ini optimis. Salah satu bentuk optimis adalah kita tahu mana sahabat, mana teman. Bedain. Oke? Sahabat itu adalah teman-teman yang kalian tahu kalau dekat sama dia, kalian bisa naik semangatnya. Tapi saya bilang jangan sampai kalian pilih-pilih teman emang. Ya kalian boleh berteman dengan siapapun. Ya termasuk orang yang aktivitasnya itu negatif ya. Begal ke, preman ke, mabuk ke, itu teman gak apa-apa. Karena itu menjadi ladang kebaikan kita untuk ngajak mereka jadi lebih baik. Tapi kalau sahabat, hati-hati. Kalau kalian lagi kecapean, volunteer kok nggak gini-gini aja gitu kan ya. Ya kalian ketemu sama kakak-kakak di volunteer yang bisa membangkitkan semangat. Jangan malah, iya ya emang kayak gitu tuh. Wah, jangan. Iya ya, repot. Oke, bertemu dengan orang yang pas. Tadi optimis ya. Oke, optimis di sekolah,
Saya anggap kalian adalah optimis ketika kalian di ruang belajar. Yakin bahwa setiap ujian adalah menguatkan, yakin bahwa setiap siswa punya hak untuk berhasil. Makanya jangan sampai kita menghakimi. Ya, jangan sampai kita menghakimi, kamu mau kayaknya nggak bisa nih matematik, jangan. Tugas guru adalah dia itu mengajak, bukan menghakimi. Oke? Kalaupun emang dia benar-benar nggak bisa, kita tahu nih dia nggak bisa. Ya kita jangan bilang, emang kamu nggak bakat nih, nggak bisa nih di matematik. Jangan, gitu kan ya. Kita ambil pilihan lain, misal dia nggak bisa matematik nih. Kamu kenapa? Saya nggak bisa matematika, saya nggak ngerti nih materi ini dan lainnya. Oh, kamu suka gambar nggak? Suka. Coba gambarnya deh difokusin. Gitu loh. Jadi kalian tuh selalu mengambil sisi positifnya aja. Kalau bahasa lainnya, psikologis positif. Selalu sampaikan psikologis positif ya. Oke. Optimis. Ini berpatokan kepada capaian. Teman-teman punya capaian, fokusnya ke sana ya. Dan biasakan teman-teman dalam bekerja, dalam aktivitas, kalian rehat setelah tercapai. Ingat ya, rehatlah setelah tercapai. Ternyata gini, budaya di Jepang itu, dia itu baru akan istirahat kalau ternyata capaiannya itu sudah selesai. Jadi indikatornya itu ketercapaian, bukan waktu. Kadang kita itu kalau mau belajar, udah jam 10 malam, udah nah gitu kan, padahal belum selesai. Harusnya teman-teman dihantam tuh. Tapi kalau sampai malam gimana? Evaluasi, harusnya jangan sampai malam. Ya kan? Kalian boleh menargetkan saya belajar sampai jam 10, tapi harus tuntas. Kenapa? Karena dalam agama kita tuh diminta untuk menyempurnakan. Ibadah disempurnakan, bukan cuma dilaksanakan. Karena kalau ibadah sekedar dilaksanakan, banyak orang itu beribadah, tapi nggak ada yang masuk ke hati, bener gak? Ada orang yang setiap hari gitu kayaknya datang ke rumah ibadahnya. Tapi ya nggak ada yang membekas gitu loh. Kenapa? Karena dia cuma melaksanakan, tidak menyempurnakan. Sama kayak volunteer nih atau teman-teman mendidik atau mengajar. Ya, teman-teman harus menyempurnakan. Oke, kata sampean. Tadi optimis. Tadi Rocky juga udah ngeresum, thank you Rocky. Lanjut, kreatif. Nah, ini harus kreatif. Volunteer tuh nggak boleh kalah kreatif sama anaknya. Memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan ide, gagasan, sesuatu yang baru, yang enggak New World Order, bukan ya? Itu mau konspirasi nanti. Atau apapun lah dan lainnya. Kalian harus punya ide, ya enggak? Kreatif dalam mengajar. Oh, gamesnya kayaknya udah bosen ganti. Oke. Kreatif, indikator awalnya adalah beda. Beda. Oke, teman-teman. Di malam ini kan ibaratnya kalian tuh kayak TFT ya. Training for trainer ya. Kalian dari trainer, kalian adalah coach, kalian adalah guru, ya enggak? Kalian adalah orang tua. Maka cuma saya mau sampaikan kayak gini. Kebanyakan orang ketika habis ikut kegiatan kayak gini nih, pelatihan kayak gini, lalu dalam benaknya bilang kayak gini, wah saya pengen dong jadi kayak pembicara itu, bener gak? Kita habis datang kegiatan penjualan sama Dewa Eka Prayoga. Langsung dalam benak kita, pengen banget gue jadi kayak Dewa Eka. Kita habis datang di sebuah pelatihan menulis yang ngisi Raditya Dika. Kita, wah pengen banget gue jadi kayak Raditya Dika gitu kan. Nah padahal, kalau kalian ketercapaiannya itu lebih baik atau sama dengan orang yang tadi, itu salah. Makanya saya selalu bilang, ketika saya ngisi TFT, itu tidak menjadikan kalian itu seperti saya, atau pembicara atau narasumber, tapi kalian tahu potensi kalian, lalu ditumbuh kembangkan sendiri. Dan salah satu indikatornya adalah beda, bukan lebih baik. Karena kalau lebih baik itu susah. Orang yang jago nulis banyak, maka tugas kalian tuh beda. Gitu kan? Kayak kita ambil contoh lah Raditya Dika ya, novelnya kan aneh-aneh kan. Ada kambing jantan, cinta Brontosaurus, ya enggak. Ketika yang lainnya tuh ada ayat-ayat cinta, ketika cinta bertasbih dan lain. Dia munculin yang beda. Akhirnya apa? Ya booming gitu loh. Makanya setiap orang yang beda itu dia akan dikenal. Nah, beda itu punya poin-poin penting. Pertama, ilmu baru. Teman-teman harus cek deh sekarang. Cara ngajar yang unik kayak gimana. Teman-teman coba searching cara mengajar di Finlandia. Cara mengajar di beberapa negara yang kreatif. Setiap ketemu, pernah dapat video ini gak? Ada guru setiap masuk kelas dia punya tepuk tangan. Setiap siswanya itu tepuk tangannya beda-beda. Kayak gitu. Jadi setiap mau masuk dia tepuk tangan dulu, tak 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 tak, plok baru masuk gitu loh.
tek 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 masuk gitu loh. Nah, itu sesuatu yang baru dan itu menjadikan anak-anak tuh suka. Dan itu termasuk dalam poin kreatif. Berikutnya, setelah ilmu baru, kalian nanti poin berikutnya adalah ide baru. Cara ngajarin materi ini kayak gimana ya? Oh, ini sih tahun kemarin kita cek yuk di YouTube. Oh, ada nih yang baru nih, kita coba yuk. Nah, nggak ada masalah. Ya, ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu nggak ada masalah dalam ya dunia entertain ya, atau dunia mengajar. Metode baru teman-teman coba cek, jangan sampai disamakan karena setiap siswa itu punya zamannya masing-masing ya, kalian juga metodenya masing-masing. Oke? Ada yang caranya harus loncat-loncat, ya kayak ngedongeng aja lah. Ada yang dongeng caranya dengan verbal, ada juga yang pakai boneka, ada yang pakai gitar, ya dan lain-lain. Dan tampilan baru. Kalian kalau ngajar kalau bisa tuh pakai sesuatu yang apa ya? Beda ya. Jangan formal banget ya enggak. Ya kalau bisa ya menyesuaikan lah. Kalau anaknya suka Naruto, pakai baju Naruto sekali-sekali. Ya enggak. Kalau anaknya suka BTS, kalian hafalin sebait lagu BTS. Bukan jadi BTS ya, mata diiniin, operasi plastik, jangan mahal. Kayak gitu. Kalian hafalin lagunya, minimal kalian tahu judulnya, minimal kalian tahu orang-orangnya. BTS tuh siapa aja sih? Oh, itu Johan, Joni, Joko gitu kan ya. Siapalah pokoknya saya kagak kenal. Dan lainnya. Itu termasuk tampilan. Kenapa? Agar anak-anak itu merasa dekat dengan kita karena kita itu tahu dunia mereka. Kak, kakak tahu Boruto gak? Hah? Boruto. Kakak taunya susu Bir Brand. Jauh banget ya. Boruto sama Bir Brand gitu kan ya. Nah, kalian harus tahu gitu loh. Biasanya teman-teman cewek tuh punya anak-anak ya, punya kehidupannya masing-masing dan mereka tuh biasanya hidupnya di Line. Anak-anak sekarang tuh lebih lebih banyak di Line aplikasinya bukan di WhatsApp. Kalau WhatsApp tuh anak-anak milenial sama generasi X, bapak ibu. Gitu ya, bapak ibu kalian tuh mainnya di WhatsApp gitu kan ya. Ini gimana sih cara ngetiknya gitu kan. Kalau kalian masih merasakan kayak gitu, selamat ya. Oke, kreatif ya. Kalian harus punya ide yang aneh dan beda. Oke, mulai terbiasa dengan menggunakan Quizizz teman-teman kalau emang nanti kalian online ya. Kahoot sekali-sekali atau kalian bikin TTS soal ujiannya jangan cuma kerjakan dengan benar misal kayak gitu itu bosen. Bikin TTS ya enggak. Atau nanti kalian tuh pernah bikin gini. Oke, carilah jawaban yang ada di ruangan ini. Maksudnya gimana, Kak? Kakak kasih soal, jawabannya tersembunyi di ruangan ini, cari. Cari itu nanti kalian siapin kertas kecil, nah itu jawabannya. Itu seru loh buat anak-anak. Ya enggak? Ya di sekitaran situ aja. Kalau offline, saya nggak tahu nanti tampilannya kayak gimana, online atau offline. YouTube sudah mulai terbiasa, ya. Jangan sungkan menggunakan YouTube sekarang. Saya kalau ada apa-apa, misal saya sedang menjelaskan tentang Aurora Borealis, ya udah saya tinggal klik di YouTube, cari, muncul. Enak banget loh, serius. Ngajar atau mendidik di zaman digital tuh enak banget. Google Classroom ya kalau teman-teman ingin merekap dan Zoom atau aplikasi konferensi lainnya. Ya sudah harus terbiasa ya sekarang. Oke, kuis lagi. Siap. Hewan mirip penyu, hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Kura-kura. Oke, siapa tadi yang jawab pertama tuh? Ya, salah. Salah. Sekarang jam berapa sih? Saya ngisi sampai jam berapa sih? Udah jam 9 ini. Aduh. Iya, betul, cotra. Hewan mirip penyu. Kakaknya. Bisa. Coba deh kalian ketemu penyu, saudara, mirip banget. Kalian nggak tahu mana ada mana kakak tuh. Next yuk, cepet ya. Ini biar kalian tidak nge-googling nih, pasti nge-googling nih kalian ya. Yang identik dengan Jakarta. 5, 4, 3, 2, 1. Ondel-ondel, lihat dong kotaknya Rocky. DKI, ya, salah. Jawabannya adalah Bundaran HI. Bundaran HI. Ini bundar kan? Ini bundar kan?
Nih. Oh, ini bundar. Ini harus saya tampilin apa ya? Nih, ini kan bundar nih. Ini bundar. HI, ya udah. Lah, hidup jangan terlalu serius ya. Sedih kalian malam-malam minggu, malam biar beginian. Next yuk. Lagi terakhir, binatang hidup di darat dan di air. 5, 4, 3, 2, 1. Buaya darat dong. Ya Allah, dia malah curhat. Salah. Jawabannya binatang hidup di darat dan di air. Biasa. Biasa kan? Pasti mikir dulu nih, apa sih maksudnya? Ya, ada binatang hidup di darat dan ada binatang hidup di air. Biasa gak? Ya udah. Tadi yang jawab buaya. Ya udah, buaya biasa kan? Ya udah biasa aja. Yang nggak usah heboh maksudnya. Iya ada hewan hidup di darat. Woi. Nggak usah, biasa aja. Ya, biasa aja. Nggak usah update status. Masa saya ngeliat ada hewan hidup di darat dan di air sih? Aduh, kalian ketinggalan zaman. Ya, jadi hidup harus biasa. Ya, ini salah satu contoh kreativitas yang saya selalu sampaikan ya. Oke. Jadi rekan-rekan bisa tuh kayak Kak, oke kita tampilin kayak gini gitu. Oke. Lanjut, tadi sudah Kak ya, kreatif harus beda. Jadi jok bapak-bapak ya. Iya, saya emang bapak. Saya bukan perempuan. Iyalah. Lanjut yuk, edukatif, bersifat mendidik, memelihara dan memberi latihan, ajaran, tuntunan, pimpinan akhlak, mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Akhlak di sini mendidik. Oke, edukatif. Apa aja poin-poinnya teman-teman? Penasihat, keteladanan dan inspiratif. Jadilah volunteer tuh yang bisa menasehati. Kalau ada temannya, Kak, tadi aku gulut Kak sama temen aku, kenapa? Dia tadi ini Kak nginjek kaki aku, nasehatin gini. Jangan malah ngadu domba. Ih, kamu kok nggak ngelawan sih? Tonjok aja, pakai rasengan. Gitu. Ngerti gak saya ngomong rasengan? Ngerti. Yang ngerti dikit kayaknya. Aduh, kalian generasi apa sih? Kalau saya ngomong TikTok pasti pada paham. Oke, lanjut yuk. Kita tinggalkan dulu. Oke, penasihat, teman-teman. Penasihat itu dia menengahkan ketika ada masalah. Penasihat itu menenangkan ketika ada orang sedang gundah gulisa. Ya enggak? Penasihat itu adalah orang yang bikin nyaman, orang yang sedang tidak sehat. Sehat pikiran, sehat jiwa, ya kan, dan lainnya. Itu penasehat tuh. Jadi dia tuh datang, kakak volunteer ini adalah orang yang paling tunggu-tunggu. Ya enggak? Orang yang, aduh, gue demen banget nih kalau karaoke lagi ngisi nih, enak, asik orangnya, lucu, suka ngerosting tapi kita nggak sakit hati. Nah, itu termasuk berdamai loh. Tadi kita ada poin ya, berdamai dengan diri sendiri ya, dioptimis ya. Nah, itu salah satu indikator apa? Ketika kalian diceng-cengin, diejek sama binaan kalian nggak marah. Itu disebut dengan berdamai dengan diri sendiri. Nih, abis ini nih, saya kan tadi ngecengin Rocky banyak nih. Tiba-tiba Rocky ngecengin saya nggak apa-apa. Saya menerima, kenapa? Biasa aja, karena saya udah berdamai dengan diri sendiri. Gitu loh. Tinggal balas kok, ibaratnya gitu kan, dan lainnya. Nah, teman-teman ketika lagi ngajar, kakak nggak tahu apa-apa, biasa aja santai. Jawab aja, iya emang kakak nggak tahu, kasih tahu dong. Gitu. Jangan baperan, oke? Penasihat tadi yang pertama, kedua keteladanan. Buang sampahnya di tempatnya dong. Kalian tiba-tiba buang sedotan di asal. Nah, kalau minum pakai tangan kanan dong. Kalian sendiri megang HP tangan kanan, minum tangan kiri. Dilihat sama anak-anak. Selesai udah. Ya enggak? Semua ilmu kalian tuh akan kalah, akan hancur ketika kalian tidak punya keteladanan. Oke? Apa yang diucapkan itu harus terlihat dalam amal kalian. Oke ya? Lalu berikutnya adalah inspiratif. Ada anak jago nyanyi Indonesia Idol. Gitu langsung. Ada anak dia ngelucu banget.
komika Indonesia. Ada anak dia jago orasi, kamu jadi Menteri Pertahanan. Ada anak bawa-bawa kayu, kamu jadi presiden. Karena presiden kita kan dulunya aktif dengan kayu kan, maksudnya tukang kayu dan lainnya. Inspiratif lah. Kamu apalagi sih? Gitu ya. Kamu kok kesini bawa itu cakram motor? Iya kak, saya mau jadi pembalap. Valentino Rossi. Ngapain dia bawa cakram motor ya? Apapun itulah. Dia datang tampilan. Makanya sekali-sekali teman-teman adakan hari cita-cita home gitu. Maksudnya apa? Pada hari itu mereka datang menggunakan kostum yang mereka cita-citakan. Cek aja deh. Kali aja ada yang mau jadi shinobi. Ya anak-anak yang ditonton itu ya. Kamu mau jadi apa? Saya mau jadi ini kak, shinobi kak, Naruto jadi Hokage. Ya, tolong diluruskan aja ya. Kasih tahu kok Hokage itu cuma fiktif ya. Ya cuma jangan dihilangin semangat ya, maksudnya dialihin ya enggak. Oh, kan jadi Titan lagi nih anak. Ya Allah, ternyata banyak wibu di sini. Nah, YouTuber bener. Apa tiba-tiba ada anak datang enggak. Hai guys gitu kan. Yoi, sosok kamera padahal kardus. Wah, kamu jadi Chandra Liao. Wih, ya tuh jadi Atta Halilintar. Masuk pakai baju AHA. Yoi. Ahahaha banyak hal. Ya nggak apa-apa, santai aja. Ya gitu. Kita doakan semoga mereka segera dewasa agar berpindah ya. Ada anak om ingin jadi Habib luar biasa. Dia mau jadi keturunan Nabi ya. Ya nggak apa-apa lah. Karena emang Indonesia pada saat ini sedang booming di masalah itu kan. Nah itu teman-teman. Tugas kalian tuh nanti inspiratif tuh. Ya inspiratif tuh bukan berarti keluar batas ya. Kalian mengarahkan juga. Inspiratif tuh gini lah. Ibaratnya kayak kalian melihat kapal dari kertas, pesawat dari kertas. Tapi kalian ceritakan ini adalah pesawat Boeing 188 besar punya kalian yang nanti kita akan pakai jalan-jalan ke Eropa. Gitu loh. Nah itu inspiratif. Teman-teman besok silakan bawa bendera negara mana yang mau kalian datengin. Prancis, bawa Prancis sama Menara Eiffel dipoto, di print gitu kan. Atau nanti teman-teman silakan gambar tempat yang mau kalian kunjungi. Yoi, ada yang tulis ini, ada yang tulis warnet. Yoi. Aku ingin ke warnet kak. Bodoh amat. Ada-ada aja emang anak sekarang. Next ah. Jadilah guru yang inspiratif yang dimana guru membebaskan siswa berpikir jauh ke depan. Jangan mengekang dulu. Jangan menjadi guru yang kamu kalau masuk ke sini harus kayak gini ya. Enggak. Aturan tetap ada. Ingat ya, aturan tetap ada. Tapi jangan sampai kreativitas anak itu terkekang. Maksudnya gini loh, misal dia jago tadi coding ya, atau dia IT lah, kecil-kecil dia udah ngerti tuh ngehack dan lain-lainnya. Nah kalian arahin tuh, jangan sampai ngehack itu dosa, nggak boleh, gini. Hah? Emang dosa ya kak? Ya tergantung, ya enggak. Ya kalau misal kalian ilmunya tuh dipakai buat ada orang dia melakukan tindakan kriminal UITE gitu kan, ternyata si anak ini bisa ngebantu, ya jadi positif. Nah jadilah guru yang dia tuh bisa inspiratif gitu. Anak-anaknya tetap diarahin dan tadi menumbuh kembangkan potensi. Oke, teman-teman, teruslah berbuat baik karena Allah ya. Karena Tuhan kita, semoga kita nanti menjadi volunteer yang dirindukan kehadirannya dan ditangisi kepergiannya. Jangan kebalik. Ya, jangan jadi volunteer yang kalau datang itu malah anak-anaknya, kakaknya datang lagi gitu kan. Ya, bosen nih gitu loh. Kalau bisa tuh jadi kakak-kakak tuh yang, "Kak, ayo Kak ngajar lagi Kak. Udah habis Kak, lanjut Kak sampai malam Kak. Kalau bisa saya nginep di home Kak." Nggak bisa gitu deh. "Kak, saya kalau bisa tinggal Kak. Kak, jadi kakak saya Kak." Waduh. Repot yang kalau kayak gitu. Oke, teman-teman, itu doa saya buat kita semuanya dan terima kasih semuanya.
warnai dunia dan kreasimu untuk sebuah senyuman di akhir hayatmu. Tugas kita hari ini ada berkreasi aja ya. Kasih yang terbaik dalam setiap aktivitas agar nanti ketika kita meninggalkan tempat yang lama menuju tempat yang baru, orang-orang tuh merasa sedih gitu loh. Aduh, kenapa sih dan lainnya. Dan kita tersenyum kenapa? Karena kita sudah punya karya. Terima kasih teman-teman buat malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya balikin ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah. Keren ya teman-teman ya. GG Gaming gak nih? Kak Fajar. GG Gaming ya Kak Fajar ya. Kak Fajar, sekarang adalah sesi diskusi. Boleh. Ada pertanyaan tanya jawab. Jadi, silahkan kepada teman-teman volunteer yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, teknis pertanyaannya langsung aja ya. Mungkin bisa open KM kalau yang bisa, lalu langsung bertanya kepada Kak Fajar. Oke, mungkin dari satu pertanyaan pertama dulu deh. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Ini banyak banget loh kalau mau kita gali. Kalau bingung mungkin bisa di scroll up lagi chat-chat note-note yang sudah diberikan, lalu disintesiskan dengan keadaan atau pengalaman yang sudah dilakukan. Jadi misal, nanti saya nanya lagi. Oke, yang dari peserta dulu deh. Kalau sih udah ada pertanyaan, cuman kayaknya teman-teman deh yang spesial. Oke, sampai sini terpantau masih pada tawaduk nih, Kak Fajar. Atau kita games lagi calon toh. Saya khawatir kalian kesal nanti. Oh, ada. Langsung aja. Kak Citra Wileka, dipersilahkan langsung aja. Kita ngobrol langsung aja. Saya Deddy Kobusir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Fajar, punya ini nggak kayak starter pack atau starter kit untuk yang baru banget, bahkan belum punya pengalaman untuk mengajar gitu, punya anak juga enggak, jadi berhubungan sama anak kecil tuh jarang gitu. Itu ada nggak sih Kak Fajar punya yang bisa jadi panduan gitu, misalnya di YouTube channel apa nih, atau kira-kira apa nih yang mudah, yang kayak menginspirasi kita gitu. Karena jujur aja nih kayak deg-degan banget gitu mau ngajarin, terus malah dikasih materi yang gini, kayak ya Tuhan, ini antara beban tapi mau ngejalanin, tapi gimana gitu. Iya, Itu ada nggak Kak Fajar yang terus mindset yang benar-benar kayak harus kita jaga tuh apa gitu, supaya jadi pengajar yang tangguh terhadap anak-anak yang pertanyaannya tidak terduga gitu. Makasih. Iya, benar. Oke, mau langsung ditampung apa dijawab langsung, Kak? Ada lagi nggak? Kalau ada boleh ditampung. Oke, ditampung dulu deh pertanyaan pertama tadi ya. Nanti saya review aja ya. Pertanyaan kedua dari Mbak. Siapa? Itu ada tuh Nur. Oke, Nur Faladilah. Nur Faladia, silakan langsung buka mic dan bertanya. Silakan Nur Faladilah. Oh, mau via chat. Silakan, boleh nanti dibaca. Boleh. Cuma boleh semua deh kalau mau nanya. Kalau ada waktunya ya. Ya, silakan via chat. Kak Citra masih raise hand? Oh, sudah tidak. Krip. Kita menunggu chat Durfanadil bersama-sama nih. Oh, ada lagi. Sambil menunggu, ada Bapak Lukman yang terhormat. Silakan Bapak Lukman. Bisa open mic langsung tanya, atau kalau nggak bisa open mic langsung aja bertanya lagi. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengeran nggak suara saya, Kak? Kedengar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya mau nanya, Kak. Yuk. Jadi gimana caranya kalau kita mancing biar
mereka itu bisa terinspirasi untuk berpikir jauh ke depan gitu, buat biar mereka itu lebih apa ya, lebih terbuka wawasannya. Tapi kalau misalkan kita itu seorang yang introvert atau kita itu orang yang apa ya, belum begitu juga punya wawasan yang apa ya, luas juga gitu. Paham nggak, Kak? Paham, paham. Iya, Ngerti lah. itu aja sih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah ada nih pertanyaan dari Dila. Oke, tapi kita jawab dulu kali ya, kayak 3 pertanyaan. Di pertanyaan pertama dulu. Saya review. Pertanyaan pertama dari tadi yang bertanya yang pertama itu Kak, namanya unik ya. Kak Wilika. Oke, Kak Wilika deh. Kak Wilika. Cotra. Kak, gimana sih? Kak Cotra Wilika ya? Ya, Oke, mantap. Pertanyaan, Kak, starter pack buat ngajar punya nggak sih? Kayak like medsos, buku, dan lain-lain. Oke, silakan Kak Fajar. Oke. Kalau dunia anak itu gini ya, saya bilang. Anak SD itu kalau kita bagi secara pengetahuan, jadi gini, pendidikan itu nanti di Indonesia itu kurikulum itu nanti dibagi dari 2 bagian. Ada pengetahuan, ada keterampilan. Keterampilan itu nanti termasuk akhlak. Nah, kalau anak SD, dia tuh fokusnya kepada 80% keterampilan, 20% pengetahuan. Gitu ya. Kalau udah SMP, dia seimbang. Kalau SMA, dibalik, pengetahuannya lebih banyak, bisa 70%, bagian akhlaknya 30%. Ini kondisi ideal. Oke ya, maksudnya saya kasih tahu dulu biar teman-teman nanti setiap ketemu anak itu dia tuh punya kebutuhan yang beda-beda. Nah, ketika saya mau ketemu anak SMA, saya lebih enak. Kenapa? Karena pola berpikir dia sudah ada keterampilannya. Kalau akhlaknya misal ada anak yang bangor banget, anak SMA udah tahu salah. Kalau anak SD kan enggak, gitu kan. Tadi kan ada pertanyaan, Kak, kadang anak SD nanyanya aneh-aneh, Kak. Misal pertanyaannya, Kak, alien ada gak di Jakarta Timur? Ya, saya bilang ada. Kalau mau dibuat, mau. Misal kayak gitu ya pertanyaannya. Atau dulu waktu di sekolah yang saya, karena IT, ada pertanyaan anak, Kak, kenapa kita harus sholat? Bingung nggak tuh jawabannya? Kalau kita jawab pakai dalil salah, karena mereka itu belum ke arah sana, ya nggak? Mau kita jawab pakai sapu lidi juga salah, karena nggak boleh, dan lainnya gitu. Nah, itu ada triknya. Yang pasti yang pertama, teman-teman, khasanah keilmuannya ditambah. Banyak baca. Gitu, banyak baca. Dan kalau bisa gini, bacanya bukan teori, tapi ditambah dengan pengalaman. Jadi searching nanti di Google itu adalah pengalaman mengajar anak SD. Jangan teori mengajar anak SD, jangan, tapi pengalaman. Karena bicara pendidikan, bicara dunia anak ya teman-teman, ini bukan untuk secara teori, tapi emang langsung lapangan. Itu data yang paling kuat. Paling kuat banget. Kayak gitu. Walaupun nanti teori itu adalah modal kita. Nah, contoh nanti saya masuk ke pertanyaan kedua nanti. Itu kan kalau nanti ada insecure, dan saya akan masuk ke sana. Jadi khasanah keilmuan ditambahin, kalau bisa khasanahnya itu yang berisi pengalaman. Jadi nanti kalaupun YouTube, ya searching di YouTube, cek aja, misal menghadapi anak yang sering bertanya aneh-aneh, pasti ada. Oh gini, ada. Jadi bukan teori mengajar, bukan. Kenapa? Kita harus ngikutin pola pikir anak sekarang. Pola pikir anak sekarang itu dia nggak butuh buku manual. Ingat loh, misal mereka dikasih HP nih, ada buku manual, nggak akan dibaca sama mereka, ngerti gak? Mereka kan otak-atik sendiri, tiba-tiba besok ngerti aja. Itu anak sekarang. Nah, tandanya kita harus ngikutin. Gitu loh. Ngikutin kehidupan mereka. Makanya, dulu saya sebelum ngajar, saya ikut namanya community development di kampus saya. Gitu, dari 2009. Saya udah ketemu anak-anak, pertama saya datang dulu di luar, nggak langsung gabung kan, ngeliatin dulu, oh kayak gini. Intinya emang kita harus bersama mereka sih, kalau sama anak-anak, khususnya anak SD ya. Anak SD itu kita harus tampil ceria, serius. Kalian punya beban hidup di rumah seperti apapun, ya, atau kalian menjadi beban hidup keluarga apa,
kalian punya beban hidup atau kalian jadi beban keluarga, itu jangan dibawa di depan anak-anak. Oke? Karena anak SD itu melihat tampilan, dia tidak melihat kakaknya sedang apa. Walaupun anak SD peka loh. Gitu ya. Kalian sedih aja, kakak kenapa sedih? Nah, kalian bingung kan kalau yang nanya anak kecil? Lebih enak kalau yang nanya teman sendiri, ya kan? Kalau anak kecil, kakak kenapa nangis? Nggak apa-apa. Anak-anak nggak bisa dijawab nggak apa-apa. Oh, pasti gini ya, diledek gitu kan ini. Harus menenangkan. Anak SD, kalau anak SMP karena dia sudah 50-50, keterampilan setengah, akhlak pengetahuan sekolah, dan kalau di dalam konsep ya, bagilah pendidikan anak itu menjadi 3, sebagai raja, ya enggak? Lalu sebagai tawanan dan sebagai sahabat. Anak kecil itu sebagai raja. 0 sampai 7 tahun. 7 sampai 14 tahun itu sebagai tawanan. Kenapa? Karena pada usia itulah mereka akan mencari jati diri. Anak SMP tuh mencari jati diri itu di situ. Coba deh. Banyak yang salah itu di situ. Ya enggak? Karena SD itu kan mereka masih menganggap sekolah dasar gitu loh. Psikologisnya saya paling rendah. Tapi ketika sudah SMP, saya bisa masuk ke SMA, saya juga lebih tinggi daripada SD. Makanya dia mencari gitu loh, kawan yang sejawat, kadang salah gitu kan ya. Kadang benar, makanya di situ paling kuat. Makanya teman-teman, kalau di anak SMP ya enggak, tadi kasana keilmuan ditambahin, yang kedua kalian harus terbiasa hadir lebih awal di kehidupan mereka. Contoh, ada penerimaan manfaat yang ulang tahun. Kalian ucapin ulang tahun sebelum yang lainnya. Gitu loh. Karena SMP itu dia akan mencari sosok. Pernah dapat konsep kayak gini gak? Pacar pertama anak perempuan adalah ayahnya. Pacar pertama anak laki-laki adalah ibunya. Ngerti gak? Dalam tanda kutip ya. Karena kalau mereka sudah nggak ketemu ayah dan ibunya, mereka akan mencari sosok lainnya. Dan biasanya ini kebablasan gitu loh kalau di Indonesia ya. Kenapa? Karena banyak sinetron. Aduh, saya kesel sama sinetron. Masa ada sinetron isinya sekolahan nggak pernah belajar sih? Yang namanya sekolah itu hidupnya di kelas bukan di kantin. Ini sinetron, judulnya sekolah tapi kok nggak pernah masuk kelas. Gue juga bingung, mana PR-nya coba. Dan yang paling sedih adalah gurunya selalu ditampilkan, maaf ya, bodoh. Bener nggak? Gampang ditipu gitu loh, kumisan, lucu. Padahal guru itu harusnya ditampilkan wibawa dan lain-lain gitu. Oke, baik lagi ya. Nah itu kalau SMP kayak gitu. Jadi teman-teman, kasana keilmuan tetap harus yang utama, tapi sesuai dengan kebutuhan. Kalau anak-anak SD itu tadi kalian harus bersama mereka. Kalau anak SMP gitu kan ya, kalian harus menjadi sosok gitu loh. Kalau anak SD sosoknya tetap harus orang tuanya ya, kalau mereka masih ada, atau walinya atau kakaknya. Tapi kalian tuh sebagai inilah suplemen lah ibaratnya. Kalau di obat tuh suplemen, bukan obat utama kalau di anak SD. Kalau SMP kalian harus menjadi sosok gitu, yang kalau bisa pertama nih yang mengucapkan, karena kalian tahu saya hari ini datang ke mereka itu membawa nilai kebaikan. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua tadi, bagaimana apa tadi menegur tuh apa sih? Insecure saya ingetnya. Apa tuh? Masih inget gak? Tadi Pak Lukman, saya udah ada jawabannya, cuma saya mau ngulang pertanyaannya aja. Bagaimana kita bisa memancing agar mereka terbuka wawasannya, sedangkan diri kita introvert gitu. Nah, teman-teman, saya saran abis ini nanti kalian dapat materi tentang gaya belajar. Gitu loh. Tapi dikembangin ya. Saya dulu pernah ngisi ini loh waktu masih ada Pak Sumarna. Emang sekarang udah nggak ada ya. Saya dulu pernah diundang sama Pak Sumarna ke PKPU Pusat. Namanya masih PKPU ya. Di situ ada kalau nggak salah cabang Aceh yang lagi datang ke PKPU Pusat. Saya pernah diajak waktu sama Pak Sumarna ke Aceh juga. Cuma pada saat itu orang Aceh yang datang ke sini, ke Condet. Saya datang ke sana, saya ngisi tentang gaya belajar. Saya ngasih tahu setiap anak itu beda-beda. Ada anak yang dia tuh nggak suka diajak ngobrol hadap-hadapan, gitu loh. Ada anak, kalau kalian punya binaan ya manfaat yang suka lari-lari, dia kan kinestetis tuh. Itu nggak suka kalau dia nasihatin hadap-hadapan, karena mereka menganggapnya ngajak ribut, ngajak gulat. Walaupun kalian ngomongnya dengan santai, tetap mereka nggak akan terima itu. Mereka diambilnya dari sebelahnya.
dielus punggungnya ya dari pinggir. Kenapa kamu gitu loh. Jadi bukan dari adep-adepan. Ada anak yang dia itu diajak ngobrolnya itu pakai tulisan. Misal tadi Kak, gimana kita untuk memancing? Jangan anak yang pendiam, jangan dipancing dalam hal yang umum dulu. Tapi misal kayak gini, kalian bikin tulisan ya, khusus buat anak itu, kasih pertanyaan, diselipin di bukunya. Pas dia buka, kamu coba buka buku kamu. Dibuka kan? Oke, silakan jawab pakai tulisan juga nggak apa-apa. Jadi jangan memaksa, tapi bertahap. Oke ya, jangan memaksa. Kan gini, guru yang baik, tadi saya udah bilang ya, guru yang baik adalah tidak menjadikan siswanya itu menjadi gurunya. Tapi siswanya itu punya potensi dan ditumbuh kembangkan. Ada anak yang pendiam, ya biarin. Dia itu emang sukanya pendiam. Jangan diubah menjadi tidak pendiam. Gitu loh. Tapi kita tumbuh kembangkan. Kalau orang diem itu, yang paling bagus dia berkaryanya seperti apa ya? Oh nulis, ya udah tulisannya difokusin gitu loh. Nah jadi ketika ada anak, ada yang aktif, ada yang biasa aja, ada yang pendiam, kalian tahu nih cara untuk menanggulanginya agar mereka tuh aktif. Gitu. Jadi saran saya kalian nanti masuk ke gaya belajar, ada visual, ada auditory, ada kinestetis. Nah teman-teman pelajari tentang 3 hal itu ya, karena ini bab sendiri sih kalau bagi saya, nggak bisa dijelasin dalam beberapa menit ya, tapi perlu bab sendiri yang harus teman-teman pahami. Jadi itu. Terus berikutnya ya, saya kasih tahu SD sampai SMP kayaknya masih bisa sih dengan cara visualisasi. Gitu loh. Bertanya itu jangan langsung bertanya dengan kayak esai ya. Apa yang terjadi enggak, tapi kasih gambaran. Teman-teman lihat di depan ada gambar lapangan, tapi lapangannya kotor. Apa yang terjadi kalau misalkan kita mau datang, lalu kita mau berkemah tapi lapangan kotor. Nah gitu loh. Jadi harus ditampilkan visualisasinya. Oke? Nah itu lebih kena. Dan mereka itu akan memancing daya berpikir mereka. Gitu. Jadilah coaching ya. Coaching tuh mancing, tugas mancing aja. Bikin panas. Ada lagi? Oh, ada. Itu Pertanyaan tadi yang nanya selanjutnya. via chat siapa? Iya, ada. Itu ya. Bisa Hmm. dilihat mungkin ya. Assalamualaikum Kak, saya Dilah. Dari pengalaman saya mengajar anak SD, saya kan udah mencoba buat masuk ke dunianya, tapi mereka jadi kayak seenaknya. Jadi tips dan triknya, jadi kakak saya harus gimana ya Kak? Sebetulnya saya nggak tegaan orangnya, jadi bingung. Gitu. Gimana? Dia masuk ke dunianya. Dia Pernah siapa? masuk dunia, iya si Dila ini Kak Fajar. Jadi Dila ini ngajar anak SD, cuman udah lama-kelamaan kok jadi anak SD-nya kayak seenaknya gitu. Ada nggak tips sama triknya harus gimana ya? Gitu. Ya. Betul. Tadi saya bilang aturan. Aturan itu tetap ada. Contoh kayak gini. Kalian analogikan sepak bola. Tahu sepak bola ya? Kebayang nggak kalau sepak bola itu nggak punya garis putih, garis out? Bambang Pamungkas nih lagi dribble bola, tiba-tiba dibawa pulang bolanya. Karena kan nggak ada garis putih, ngerti gak? Kan nggak ada aturannya gitu. Nah teman-teman jadi gini, aturan tetap harus ada. Bukan berarti saya bilang ini ya fleksibel harus kayak gini, enggak. Tetap harus ada. Itu aturan baku. Tapi ketika anak itu bermain bola, dia terserah mau pakai gaya apapun. Ngerti gak? Jadi ada anak yang dia jagonya nendang, ada anak yang jagonya dribble, ada anak yang jagonya nyundul, ada anak yang jagonya marah-marah gitu kan, dan lainnya sliding. Nah itu seperti kita sedang ngajar anak-anak aja. Kalian punya rule. Misal contoh dulu saya bilang kayak gini. Saya bakal fokus, ini emang saya pakai selalu sih ya. Saya akan fokus kepada yang namanya adab. Saya bilang kayak gitu. Pokoknya kalian nggak punya adab sama saya bakal marah. Gitu. Saya bakal marah. Nah itu jadi rule buat mereka. Misal contoh nggak punya adab tuh kalau guru udah datang masih ribut gitu loh. Itu jadi rule, adab. Kalau disuruh ngantri acak-acakan, nah itu jadi rule, adab. Tapi jangan sampai menutup kreativitas mereka. Makanya saya selalu nambahin kalimat ini. Misal kalau ngasih tugas ya, teman-teman nih ada tugas besok bikin gambar
yang kalian suka. Nah, selalu kasih tanda petik gini. Buatlah sekreatif kalian. Itu berpengaruh loh. Ketika ada kalimat, buatlah sekreatif kalian. Anak sekarang kalau diminta kreatifnya berlebihan, benar deh. Jago banget. Saya minta mereka bikin video, mereka kan udah bisa buat dari Canva, dari KineMaster, dari apapun mereka bisa. Tiba-tiba, Kak, saya udah upload di IG. Udah ngupload aja di IG gitu kan. Ada yang ngeditnya di TikTok. Karena TikTok bisa ngedit. Enak loh ngedit di TikTok, coba deh. Saya punya akunnya. Cuma nggak aktif ya, cuma buat riset aja, buat riset. Sama. Ya lagi trending apa sih, biar saya tuh tadi bersama dengan anak. Gitu loh. Karena kalau saya kemarin baru ngisi anak SD. SD SMP ya? SD din pernah. Kebayang ngisi anak SD online gitu kan. Kalau saya tidak bersama dengan anak, saya akan diacuhkan. Makanya saya pertama kali itu pasti saya bakal nyebut kata Naruto gitu. Makanya tadi ingat gak ketika saya kenalan sama teman-teman? Di awal saya bilang kayak gini kan, saya pernah lo ke home. Kenapa? Biar saya bersama dengan kalian gitu loh. Kalian nggak menganggap saya tuh jauh. Kalian tuh menganggap, oh dia juga orang kita kok gitu. Nah ini penting teman-teman dalam dunia pendidikan ya. Kita harus bersama dengan peserta didik itu penting. Kayak gitu. Tadi apa sih pertanyaannya, lupa. Udah kejawab belum ya? Iya, udah kejawab. Tipsnya ya? tadi ada. Berikan imbuhan kreatif ke kreatif kalian, gitu itu ya. coba deh. Ya. Itu Dan buat rules tentang adab gitu ya. Kira-kira. Udah terjawab ya, Mbak Dila ya? Karena ada satu pertanyaan lagi nih, mungkin terakhir. Dari Kak Citra Junizarah. Assalamualaikum Kak, saya Citra. Mau nanya via chat ya Kak? Oke, silakan. Bagaimana ya sikap kita yang baik sebagai pengajar menyikapi sikap atau pernyataan dari anak-anak yang kadang sudah diberitahu yang benar, tapi tetap kekeh dengan pendapatnya yang ternyata keliru. Oh, tambeng nih bahasanya nih ya Kak Fajar ya. Jadi udah dikasih tahu, cuman masih kekeh dengan pendapat yang keliru. Oh, udah. Oke, ini yang nanya anak apa nih? SD, SMP nih? Oke, mungkin bisa langsung Walaupun diperjelas Kak ya, Citra. Yang nanya anak SD apa SMP? atau kamu mau kasusnya mau di mana nih? Atau mau di semuanya? Anak SD, Kak. SD. Misalnya anak SD yang tanya. Oke, nah, jadi gini. Ada buku judulnya itu, aduh lupa. Bukan panduan pendidikan modern apa ya, lupa saya. Pokoknya pendidikan modern ada gitunya deh. Itu buku udah lama tapi isinya bagus banget. Aduh, penulisnya tuh kalau nggak salah pokoknya belakangnya ada Dr. Hamid Zakarsinya gitu deh. Gitu, dia masih dekat-dekat dengan siapa sekarang yang punya Gontor tuh, jadi ketua Gontor. Nah, saya baca buku itu sudah lama tenggelam. Waktu itu saya pernah bedah buku itu. Di dalamnya itu ada prinsip gini. Ada yang namanya hukum natural. Hukum natural adalah hukuman yang terjadi kepada seseorang ketika mereka tidak melakukan sesuatu hal dengan benar. Contoh, ada kucing. Kita tahu nih, ini kucing suka nyakar. Ada anak SD, ada kucing mainnya main gitu. Dia itu punya pola pikir kucing itu baik. Kenapa? Karena di rumahnya itu baik. Dia punya kucing juga. Tapi kalian tahu kan, kucing yang ada di kantor kalian itu suka nyakar. Kalian bilang, jangan dideketin, dia suka nyakar. Pasti anaknya bilang apa? Enggak kok, kucing di rumah aku enggak kok. Bener gak? Nah, kalau udah kayak gitu kondisinya apa? Biarkan dia ketemu dulu. Tugas kita mantau. Ya kita tahulah secakar-cakar kucing kan nggak bikin dia ini kan, ya masuk rumah sakit kan, ngerti gak? Jadi kita tahu resikonya tuh ujungnya sampai mana, maksimal kayak gimana, dan itu tidak membahayakan. Biarin. Ketika dia main kecakar, itu jadi ilmu buat dia. Ilmunya apa? Tidak semua kucing kayak di rumah saya. Ada kucing yang baik gitu ya, ada kucing yang ternyata emang kucing jalanan, tukang nyakar. Nah itu namanya disebut hukum natural. Coba deh, abis itu dia pasti akan lebih hati-hati dengan yang namanya kucing. Bukannya takut ya, tapi hati-hati. Nah itu juga terjadi kalau misalkan ada pendapat yang beda, ya hukum natural aja. Pokoknya gini, kadang kan tadi saya bilang ya, tugas kita adalah mengajak, bukan menghakimi. Kalau dia tambeng nih Kak, kita kasih tahu yang benar aja.
Sampein, nih, ini yang benar kayak gini, 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 gitu kan ya. Saya udah jelasin, nanti kalau kamu masih tetap kayak gitu aja, ini digaris bawahi dulu ya, perbedaan pendapatnya masih dalam hal yang debatable. Misal, bumi datar atau bulat. Saya mau tanya ke kalian, bumi datar atau bulat? Bulat, Serius? serius. Yang benar, emang udah pernah naik? Lagi. Nah, kalau debatable kayak gini, ya kalian sampaikan sesuai pengetahuan kalian kan. Misalnya, ya kalau hari ini kan kita mengatakan yang flat earth itu kan ya sebuah komunitas yang menghayalnya tinggi lah ya, dan lainnya kayak gitu. Ya saya nggak tahu nih, bulat bergelombang, ada aja lagi Novi. Bumi itu segitiga. Ya, ujung-ujungnya tuh USA. Ya, kayak gitu. Nah kalau debatable kayak gitu, teman-teman lepas aja gitu loh. Ya nggak usah diributin. Atau misal ngebahas tentang rasa melon gitu kan. Kalian tahu rasa melon tuh manis, tapi dia bilang enggak kak, asem kak. Ya aku makan itu asem. Itu bukan melon, itu namanya lemon gitu kan. Enggak melon. Wah, rame kan. Yang kayak gitu nggak usah dilanjutin. Penting kalian udah ngasih tahu, nih ini melon rasanya manis gitu-gitu dan lainnya. Selebihnya dia nyoba juga nggak masalah kan, nggak terlalu bahaya gitu loh. Jadi tugas kita ngajak, tapi kalau perbedaannya itu sudah sesuatu hal yang prinsip, misal ya, ya misal tentang apa ya, judi lah gitu ya. Kak, saya tadi main judi kak, astagfirullah, tapi menang kak, alhamdulillah, nggak gitu ya, salah. Ya teman-teman harus tetap nggak boleh kayak gitu deh, gitu kan, judi itu dosa. Oh gitu ya kak, iya gini-gini, karena ada yang rugi, ada yang untung, nggak boleh kalau dalam dalam agama kayak gitu. Oh iya kak, misal ya enggak kayak gitu. Nah kasih tahu teman-teman perlahan-lahan sesuai dengan ininya umurnya. Kalau SD ya tadi ya teman-teman, ya hukum natural bisa dipakai di semua jenjang lah. Yang penting kalau SD tuh kalian harus lebih sering mantau aja. Ada anak mau naik meja. Kalau saya ya, bukan meja, pohon. Kalau naik meja tuh termasuk adab, saya nggak ngizinin. Karena meja itu tidak untuk dinaikin, buat main maksudnya. Ada anak mau naik pohon, saya nggak pernah larang. Saya bilang kayak gini, kamu boleh naik pohon kalau ada saya, maksudnya saya mantau. Tapi kalau nggak ada saya nggak boleh. Ngerti nggak? Jadi di mindset mereka itu nanti ke depan setiap mau naik pohon, cari dulu ada saya nggak. Kalau ada mereka nggak. Tapi saya tidak melarang mereka untuk naik pohon. Karena setiap anak itu fitrahnya adalah mereka naik pohon. Di sini ada yang belum pernah naik pohon nggak? Waduh, kalian bukan anak Saya Indonesia. pernah. Coba cari pohon di rumah kalian apapun itu. Nggak tahu sih ya, saya bercanda aja bercanda. Cuma kayaknya setiap anak tuh harus naik pohon, naik pohon jambu apa kayak gitu. Kontrol G. Jadi gitu ya hukum natural. Saya garis bawahi. Oke, sudah jelas Kak Citra? Oke, kalau sudah jelas, alhamdulillah ya, kita sudah sampai ke ujung kegiatan. Mungkin ada closing statement dari Kak Fajar untuk kita nih sebagai volunteer baru yang siap mengajar, insya Allah di KOM. Silakan Kak. Nih yang pertama. Ya, yang pertama, kalau mengajar tarik nafas dulu dalam-dalam 3 kali. Biar tenang. Ya. Sehebat apapun orang public speaking ya, dia pasti punya namanya demam panggung. Grogi di awal. Pasti. Apalagi kayak saya nih baru nih, ya saya juga ada, saya harus apain ya gitu ya. Saya juga pasti ada ke sana kayak gitu. Cuma beda penyikapan aja. Saya nggak tidak menampilkan grogi saya. Kayak gitu. Makanya tarik nafas dalam-dalam. Ya, teman-teman. Yang kedua, mulai dari sekarang perbanyak kegiatan-kegiatan bacaan-bacaan tentang dunia anak. Itu emang nggak bisa dipungkiri, khususnya yang terkait pengalaman ya. Pengalaman mengajar anak kinestetis, baca, oh kayak gini. Cara mengatasi anak pendiam, oh kayak gini. Jadi bukan lagi teori ya. Kenapa anak bisa pendiam? Itu boleh tapi nanti. Kalau bisa kalian langsung ke teknis lapangan aja, karena itu yang dibutuhin kok. Itu terus yang ketiga, jangan lupa berdamai dengan diri sendiri, teman-teman ya.
Yang keempat, ya jadilah volunteer yang oke tadi, optimis, kreatif, sama edukatif. Oke, itu aja kali Rocky ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak nih Kak Fajar sudah memberikan kita banyak wawasan. Terakhir ada request nih sebelum kita tutup, ada foto bersama ya Kak Admin ya. Oke, silakan untuk Kak Admin memandu prosesi foto bersama kita. Teman-teman semua, open kamera ya. Sebentar. Yuk, open kamera yuk. Yuk kakak-kakak yang lain, open kamera. Oke, udah ya. Tuh, 2. Ayo, senyum semuanya. Oke, terus sekali lagi ya. Yang layar 2. 1, 2, I. Oke, makasih. Ya, sudah saya, Kakak Admin ya. Oke, terima kasih. Ya, teman-teman, kita sudah berada di akhir sesi. Mari sama-sama kita cukupkan dengan membaca hamdalah dan berdoa. Alhamdulillah. Mohon maaf bila ada salah kata, tutur maupun dari